Halo semua, balik lagi bersama gue Alif. Di zaman sekarang, begitu pesatnya perkembangan teknologi. Itu juga yang mengakibatkan perputaran informasi menjadi sangat cepat dan masif. Jadi waktu yang sangat singkat dari satu informasi ke informasi yang lain, beberapa kali sering kita alami. Maksudnya, informasi yang kita terima sangat amat cepat. Baru aja menerima informasi tentang suatu hal, kemudian sudah ada lagi suatu yang baru nih. Bahkan lebih parahnya adalah kita jadi susah untuk memilih informasi apa nih yang kita butuhkan. Karena dalam beberapa kasus, medium yang kita gunakan tidak memberikan kita kesempatan untuk memilah informasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan ingat, kita selalu prioritaskan bukan apa yang kita butuhkan, tapi apa yang kita inginkan. Mari kita bahas. Pak Guru Gumpul di salah satu seminarnya pernah menyebutkan bahwa generasi kita adalah generasi yang paling dikutuk. Kenapa? Karena di generasi kita mengalami disrupsi setiap 5 tahun sekali. Setiap yang kita pelajari sekarang tidak akan relevan lagi, karena dunia terlalu banyak berubah. Ini ada hubungannya dengan perputaran informasi yang terlalu cepat dan masif. Beberapa waktu lalu, sebagai contoh, ada kasus penganiayaan dalam rumah tangga yang sangat viral. Ya pasti kalian udah tahu lah ya. Beberapa waktu kemudian muncul lagi nih kasus perselingkuhan baru atau kasus-kasus yang baru. Jadi isu-isu sosial seperti ini saja udah sangat masif gitu informasinya. Perputarannya tuh benar-benar cepet lah. Dan ini baru dari satu spektrum, belum lagi kita bahas perihal politik dan sebagainya lah ya. Jadi emosi kita itu gampang sekali berubah gitu dan menjadi di luar kendali kita. Coba deh kalian perhatiin, di seluruh media sosial yang kalian gunakan, percepatan informasi itu sangat luar biasa. Bahkan dalam hitungan jam atau menit, kita udah bisa dapat informasi yang baru gitu. Yang padahal sebenarnya sama sekali bukan kita yang mau gitu, atau bukan yang kita butuhin. Itulah yang menyebabkan kita susah untuk mengontrol diri kita. Jadi otak kita terus dicekoki gitu oleh beragam informasi yang sebenarnya itu nggak ada relevansinya gitu dalam hidup kita, atau yang nggak kita butuhin gitu. Semakin banyak informasi yang kita dapat, terutama dalam waktu yang singkat, itu berdampak buruk juga untuk otak kita. Contohnya seperti kita menikmati konten-konten di platform digital yang seperti TikTok, Reels, maupun Short. Gue pribadi juga mengalami hal serupa ketika sedang melihat berbagai konten di Short. Kebetulan gue menggak main TikTok. Pergantian informasi yang sangat cepat itu justru membuat kinerja otak kita untuk menganalisa dan merespon suatu informasi dalam hal ini berbentuk konten itu menjadi lambat gitu. Otak kita tuh kurang responsif. Itu kenapa akhir-akhir ini ada penelitian tentang dampak negatif konten instan seperti itu, atau dampak negatif tentang percepatan informasi terhadap kesehatan diri kita, khususnya otak kita. Penumpukan informasi tersebut terkadang juga membuat kita merasa sulit untuk mencerna atau merespon terkait hal itu. Ini juga berhubungan dengan respon kepercayaan diri kita terhadap informasi yang kita dapat. Terkadang kita percaya nih dengan informasi tersebut hanya berdasarkan dengan argumentasi yang bahkan lebih parahnya hanya mengikuti mayoritas tertentu tanpa menggali lebih dalam lagi perihal informasi tersebut. Ini membuat kita menjadi gampang keliru dalam mengambil keputusan. Kita menjadi gampang menghakimi tanpa adanya bukti yang pasti dari apa yang kita cari tahu sendiri. Dan juga kita jadi gampang termakan berita palsu atau hoax karena memang seringnya terlalu cepat informasi itu. Jadi kita nggak punya waktu nih untuk minimal aja mencari bukti kebenaran itu dari informasi tersebut. Itulah mengapa sering kita itu percaya tanpa mengidentifikasi terlebih dahulu gitu. Dan masih banyak faktor lagi yang mempengaruhi perspektif kita. Terkadang kita juga menilai suatu masalah bukan dari objektivitasnya, namun dari sudut pandang yang subjektif. Seperti halnya persamaan dalam hal tertentu membuat kita langsung menyetujui pendapat orang lain tanpa kita melihat perspektif yang lain. Seperti cara pandang subjektif yang tadi gue bilang gitu. Perspektif orang lain saat ini menjadi pengaruh besar. Mengapa sering kali kita keliru dalam menilai suatu masalah gitu tanpa melihat pokok permasalahannya? Kita langsung setuju nih dengan apa yang orang lain sampaikan, apalagi argumentasi tersebut didukung oleh banyak orang atau bersifat mayoritas. Inilah mengapa kita gampang sekali mengalami perubahan emosi
Gambarnya seperti emosi kita itu gampang berubah-ubah gitu, mengacu pada informasi yang kita dapat atau hal-hal yang baru saja kita ketahui. Tentunya ini berdampak buruk ya, sangat mempengaruhi hidup kita gitu. Dari mulai cara kita menanggapi suatu hal, mengambil keputusan akan hal tersebut, sampai mempertanggungjawabkannya. Dan lebih parahnya, ketika kita sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi atau apa pokok permasalahannya gitu, kita kadang asal menilai, asal menjudge gitu. Karena kita juga terkadang atau ya bahkan beberapa kali malas untuk menganalisa dan hanya mengikuti pendapat mayoritas yang gue jelaskan tadi. Terkadang kita sering lupa nih, dan bisa dibilang kelewatan dalam bermedia sosial. Karena ya kita bergantung pada media yang kita pakai, kita tidak akan benar-benar bisa memegang kendali penuh yang ada. Kita lah yang memegang kendali atas diri kita. Jadi kendalikanlah diri kita sebelum hidup kita sepenuhnya dikendalikan. Atau mungkin kalian akhir-akhir ini atau bahkan belakangan ini atau bahkan sebelumnya dari lama kalian merasa kayak dikendalikan oleh sosial media kalian gitu. Jadi utamakan apa yang kita butuhin dan bijaklah dalam bermedia sosial. Gue Arif Rahmat, sampai jumpa.